Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair. NIM saya 21603023307. Saya dari kelas 2C Malam. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi dan mengetahui suatu peluang bisnis serta mengembangkan ide-ide dalam berwirausaha. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk tugas pribadi dari mata kuliah Kewirausahaan 2 yang diampu oleh Bapak Surono. Untuk dapat mengenali dan mengidentifikasi peluang, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memahami prinsip untuk menarik peluang, di mana prinsip ini terdiri atas beberapa aspek, di antaranya aspek atraktif, aspek tahan lama, aspek mengakar, dan aspek tepat waktu. Selain itu, kita juga perlu mempelajari tren lingkungan bisnis untuk mengidentifikasi adanya gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Poin-poin yang ditelaah antara lain kekuatan ekonomi, meliputi level pendapatan dan pola pengeluaran. Kekuatan sosial, mengenai apa yang orang pikirkan, kecenderungan sosial dan budaya, dan perubahan demografi. Kemudian faktor kemajuan teknologi baru dan tuntutannya, serta pengguna baru dari teknologi lama. Perubahan politik dan regulasi, perubahan baru dalam arena politik, dan perundangan baru. Dengan mempelajari faktor-faktor di atas, kita dapat mengetahui ide-ide baru dalam bisnis produk maupun jasa. Mengetahui karakteristik personil dari wirausahawan untuk menemukan kesenjangan bisnis dengan menilai dari pengalaman, faktor kognitif, jejaring sosial, dan kreativitas yang dimiliki oleh wirausahawan tersebut. Faktor keempat, meninjau sarana dan prasarana, sumber daya manusia, komunikasi dan publisitas, regulasi yang berlaku dalam lingkup daerah maupun nasional, teknologi informasi, kesiapan masyarakat, dan pengembangan investasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mengubahnya menjadi peluang. Selanjutnya, bagaimana untuk mencari gap di pasar dan membangun ide-ide dalam berwirausaha. 5 tahap mencari gap di pasar dan juga membangun ide-ide dalam wirausaha. 1. Dengan memilih metode yang tepat. Metode yang dapat dipakai antara lain 1. Brainstorming. Brainstorming merupakan proses penghasilan gagasan-gagasan dengan topik tertentu. Yang kedua, focus group. Focus group merupakan tindak lanjut dari brainstorming itu sendiri. Yang ketiga, ada library and internet research. Hal ini dapat dilakukan melalui social media, blogs, website, marketing, networking, dan viral. Yang kedua, kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Dalam konteks pasar ini, ada 3 kesenjangan yang harus diidentifikasi, antara lain kesenjangan pasokan, kesenjangan kualitas, dan kesenjangan aset. Yang ketiga, setelah mengetahui kesenjangan yang terjadi, kita dapat menggunakan hasil analisa kesenjangan tersebut untuk mengidentifikasi strategi mengisi gap pasar. Strategi yang dapat digunakan antara lain penetrasi pasar dengan menjual lebih banyak produk ke pasar yang ada, kemudian pengembangan pasar, yakni dengan menjual produk yang ada ke pasar yang baru, atau dapat melakukan pengembangan produk dengan melakukan penjualan produk baru ke pasar yang sudah ada, atau melakukan diversifikasi dengan menjual produk baru ke pasar yang baru. Yang keempat, klasifikasi ide berdasarkan solusi yang ditawarkan atau dimungkinkan. Apakah solusi yang ditawarkan dapat menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan, atau menutup gap, atau memberikan manfaat kesehatan,
dan atau memberi manfaat keamanan. Yang kelima, identifikasi ide-ide bisnis untuk selanjutnya dilakukan pengembangan. Kegiatan pengembangan ini berdasarkan area fungsi atau sektor atau disiplin. Kemudian satuan tugas, unit-unit kompetensi atau unit-unit jasa atau produk. Demikian penjelasan saya mengenai cara mengidentifikasi dan mengenali peluang serta bagaimana cara mencari gap di pasar dan membangun ide-ide untuk berwirausaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.